syukur, dan juga terhadap manusia yang kafir. Berkat rahmat dan nikmatnya lah kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Haflah yang kita cintai ini. Ikhwatillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridha Allah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Naufal Muhammad Al-Hajari. Saya santri di kelas 6. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pentingnya waktu yang kita miliki. Hadirin dihormati, Allah berfirman dalam surat Al-As pada ayat pertama, yang artinya demi masa. Dalam ayat tersebut Allah memberi peringatan kepada kita supaya senantiasa memperhatikan waktu yang kita miliki. Nah, kita sudah yakin belum waktu kita sudah bermanfaatkan? Belum. Orang yang pandai memanfaatkan waktu pasti akan selalu mengutamakan apa yang harus didahulukan dan mengebelakangkan apa yang dinomorduakan. Apabila ada pekerjaan yang penting, maka kerjakanlah secara langsung, jangan kita menunda-nundanya. Apabila kita menunda-nundanya, belum tentu di lain waktu kita akan mengerjakannya. Bingkeng bisa jadi bangke. Hadirin rahimakumullah, di ayat kedua dijelaskan sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Siapa ya yang rugi? Yaitu orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Pasti semuanya bakal rugi. Yang dagang, kalau dagangnya kesiangan, pasti keuntungannya berkurang, sama dengan rugi. Yang jadi santri punya waktunya tidak dipakai untuk belajar dan menghafal, pasti waktu ulangan nilainya bakal kecil, sama dengan rugi. Begitu juga dalam urusan ibadah, kalau sholatnya suka telat, ibadahnya suka lalai, pasti bakal rugi, gak akan dapat pahala. Akhirnya di dunia rugi, di akhirat juga rugi, sama dengan pintu neraka. Ini lagi ibu-ibu waktunya sholat maghrib, sholat isya malah nonton sinetron, malah nonton tukang haji naik bubur, ganteng-ganteng sering galau, si boy segala rupanya. Nah, ini juga termasuk orang yang rugi tuh. Ibu-ibu di sini ada yang suka gitu? Ada yang gak sibuk nonton sinetron, tapinya suka ngumpul. Kalau udah ngumpul, pasti ngegosip, pasti ngegibah. Gak ibu ngata ngegosip, caranya rios batur, juga si ibu tata, sok ngegosip, ibu mah geler, tak mohon bu, tah nyarios apa-apa ngabete, terus kalebet ngegosip, nyarios gitu teh, ngegibah, mata ngabu, gak boleh gitu, nah nyarios terjatuh sampurna, biasa. Hadirin sekalian, kesimpulannya ada di ayat terakhir. Wallazina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan dari saya sendiri kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kesimpulannya, beli pasta gigi di warung Pamaman, gak mau rugi ya harus beriman. Di akhir bulan terima gaji, syukur-syukuran dan terima kasih. Makan lalap di warung Butitin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.